Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serla Lutfia Salsa, BP 191032-2015, akan menyampaikan materi pertama dari kelompok kami, yaitu pendahulu psikologi kerekayasaan. Suatu ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, terlibat dalam aktivitas yang tidak disadari dan menghasilkan kebermanfaatan. Kemudian berlanjut dengan kajian-kajian yang mendalami aktivitas tersebut, sama halnya dengan psikologi kerekayasaan yang berawal dengan pekerjaan para pendahulu. Yang pertama ada manajemen ilmiah. Dalam melakukan suatu pekerjaan, seseorang akan melakukannya dengan efisien, jika ingin menghemat waktu serta keuntungan yang lebih. Sama halnya dengan yang dilakukan Frederick, dengan membuat bermacam-macam peralatan agar melakukan pekerjaan dengan lebih efisien. Contohnya pada tahun 1898, skop-skop yang dibuatnya untuk pekerjaan menyekop biji besi di Bethlehem Steel Company. Dengan skop tersebut, perusahaan dapat menghemat pengeluaran hingga 78.000 US dollar per tahun, hanya dengan 1.400 pekerja yang sebelumnya membutuhkan 500 pekerja. Yang kedua ada analisis waktu dan gerak. Setelah menganalisis waktu dan gerak, Gilbert menjadikan tukang pasang bata tembok lebih efektif dalam pekerjaannya dengan mengurangi gerak yang tidak perlu. Dalam 1 jam, para pekerja memasang batu bata tembok dari 1.200 batu bata menjadi 350 batu bata. Dengan analisis waktu dan gerakan ini, Gilbert bersama rekan lainnya mencapai hingga pada penyederhanaan kerja dan pembakuan kerja. Yang ketiga ada kondisi kerja. Penelitian ilmuwan dari Universitas Harvard pada pabrik besar Western Electric Company di Hawthorne, dekat Chicago, mengenai lingkungan kerja fisik guna untuk mengetahui akibat tinggi atau rendahnya pencahayaan dalam produktivitas. Namun pada penelitian tersebut, yang mempengaruhi produktivitas pekerjaan tidak hanya pencahayaan, tetapi juga kelembapan suhu. Saya Serla Lutfia Salsa akan membacakan materi terakhir dari kelompok kami, yaitu fungsi-fungsi kendali. Dalam kebanyakan sistem mesin manusia, operator menerima informasi melalui beberapa alat inderanya, mengolah informasi, kemudian menarik kesimpulan berupa tindakan. Tindakan ini biasanya melalui kendali seperti tombol, tongkat, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan kecepatan dan kecermatan tindakan tenaga kerja dalam mengoperasikan mesin tergantung kepada metode yang dirancang pada alat kendali. Alat kendali yang kurang tepat dapat merugikan karena mempengaruhi kecepatan tenaga kerja. Dalam merancang alat kendali perlu diperhatikan beberapa hal, di antaranya: yang pertama, mencocokkan alat kendali dengan anggota tubuh agar nyaman digunakan. Yang kedua, mencocokkan alat kendali dengan gerakan. Yang ketiga, mencocokkan alat kendali dengan lingkungan kerja. Dan yang terakhir, memperhatikan population stereotypes, kecenderungan gerakan manusia, seperti sesuai arah jarum jam dan sebagainya. Penggunaan alat kendali yang dikonstruksi dengan baik, tepat pada sistem mesin manusia, diharapkan dapat meningkatkan mutu dan efisiensi tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan prestasi kerja. Selanjutnya adalah kondisi kerja. Seperti yang telah diketahui, kebanyakan orang bekerja berdasarkan keahlian dan minat mereka masing-masing. Tidak sedikit dari mereka mengharapkan untuk menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Dan untuk menghindari terjadinya stres selama bekerja, terdapat 2 faktor yang dapat dikontrol, yaitu kondisi fisik kerja dan kondisi lama waktu kerja. Menurut Munandar 2010, terdapat 4 bagian yang termasuk dari kondisi fisik kerja, yaitu penerangan atau iluminasi, warna dalam lingkungan kerja, bising atau noise, dan musik dalam bekerja. Selanjutnya mari kita bahas penerangan atau iluminasi. Seseorang yang bekerja pada suatu bengkel memerlukan pencahayaan yang tinggi agar tidak salah memotong kabel. Sama halnya dengan perakit barang elektronik seperti jam tangan, mereka membutuhkan kejelian mata yang kuat. Namun, seseorang yang bekerja sebagai customer service dan pramugari yang melayani orang langsung tidak memerlukan pencahayaan yang tinggi.
Tabel ini menunjukkan patokan baku dari Illuminating Engineering Society dan faktor lain pada iluminasi adalah distribusi cahaya. Jika cahaya sudah terdistribusikan ke seluruh bagian lapangan visual, maka pendistribusian cahaya sudah ideal. Dan jika cahaya pada suatu kerja terlalu tinggi kadarnya dari sekelilingnya, maka akan mengakibatkan kelelahan mata. Kemudian sinar yang menyilaukan dapat menurunkan efisiensi kerja dan mengakibatkan ketegangan mata. Dalam sebuah kajian, sinar yang menyilaukan dapat meningkatkan kesalahan selama bekerja dalam 20 menit. Selain mengakibatkan ketegangan mata, sinar yang menyilaukan dapat membuat pandangan menjadi kabur. Contohnya seperti kita melihat mobil yang menyalakan lampu depannya di malam hari. Yang kedua dari bagian kondisi fisik kerja adalah warna dalam lingkungan kerja. Pewarnaan bangunan-bangunan tentu sangat dipertimbangkan bagi banyak orang. Kombinasi warna yang ada harus sesuai demi kenyamanan oleh penggunanya. Tabel ini menunjukkan efek dari warna-warna yang digunakan dan tercantum dalam buku Psikologi Industri dan Organisasi karya Munandar tahun 2010. Dan bagian ketiga dari kondisi fisik kerja adalah bising atau noise. Suara-suara yang mengganggu, yang tidak diinginkan, juga menjengkelkan, dapat disebut dengan bising. Tabel ini menunjukkan sumber bising dan tingkatan desibelnya dalam buku Munandar tahun 2010. Dan bagian terakhir dalam kondisi fisik kerja adalah musik dalam kerja. Halnya seperti warna, musik dianggap dapat meningkatkan gairah dalam bekerja, meningkatkan kreativitas, membuat perasaan senang, hingga tidak merasa lelah setelah bekerja. Musik yang baik diperdengarkan dalam bekerja belum ditentukan dalam penelitian manapun. Namun, umumnya jenis musik yang diperdengarkan merupakan instrumen musik ringan. Dan selanjutnya adalah kondisi lama waktu kerja. Selanjutnya, sistem mesin manusia. Sistem mesin manusia adalah sistem di mana kedua komponen harus bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Komponen ini selalu saling melengkapi dan tidak dapat berfungsi jika salah satunya tidak ada. Ada dua macam sistem mesin manusia ini. Yang pertama, mesin manusia berikal tertutup, dan yang kedua, sistem mesin manusia berikal terbuka. Contoh dari sistem mesin manusia berikal terbuka atau open loop management system ini adalah fire sprinkler atau pengaman kebakaran. Nah, pada sistem mesin manusia berikal terbuka, suatu masukan memasuki titik tertentu membuat suatu mekanisme kendali bekerja dan terjadi suatu kegiatan tertentu. Pada fire sprinkle itu terdapat glass blob yang berisi cairan raksa, yang mana cairan raksa itu akan pecah ketika merasakan suhu di atas 68 derajat Celcius. Dia akan otomatis pecah dan mengalirkan air secara otomatis. Inti dari open loop management system ini adalah suatu alat dia bisa bekerja secara otomatis namun tidak bisa menghentikan kerjanya secara otomatis, melainkan dia membutuhkan sarana manusia untuk mematikan air tersebut. Selanjutnya ada sistem berikal tertutup atau closed loop management system, yang mana cara kerjanya ini dia dapat mengatur diri sendiri. Contohnya itu pada ruangan ber-AC atau air conditioner yang menggunakan termostat. Nah, bagian-bagian dari AC ini adalah penyuplai, ada ventilasi udara balik, kemudian ada motor blower, ada coil evaporator, ada katup ekspansi, kemudian ada papan sirkuit, kemudian juga ada filter. Nah, inti dari sistem mesin manusia berikal tertutup ini adalah mereka memulai kerja dengan bantuan manusia, kemudian mereka akan bekerja secara otomatis dengan contohnya pada AC ini mereka akan menurunkan suhu ruangan secara otomatis,
Kemudian, jika suhu ruangan sudah kembali normal, maka mereka akan menghentikan kerjanya. Menurut Japanis 1976 mengemukakan bahwa pada umumnya alat-alat komunikasi visual seperti TV, teletype, radar, dan sebagainya sesuai digunakan jika yang pertama, pesan yang disampaikan adalah pesan yang penting atau mengandung istilah teknikal atau ilmiah. Yang kedua, pesan yang harus disampaikan adalah panjang. Yang ketiga, pesan dapat digunakan lagi di kemudian hari. Yang keempat, pesan berkaitan dengan orientasi ruang. Yang kelima, kondisi suatu sistem harus dibandingkan dengan kondisi operasi normal. Yang keenam, tidak adanya keadaan mendesak menyampaikan pesan. Yang ketujuh, saluran audio telah terlalu besar bebannya. Yang kedelapan, lingkungan audio tidak sesuai untuk menyampaikan informasi secara auditif. Yang kesembilan, pekerjaan operator memungkinkan dia untuk bekerja di suatu tempat. Dan yang terakhir, keluaran mesin sistem terdiri dari berbagai macam informasi dan ditanggapi dari waktu ke waktu. Selain itu, Japanis juga membuat daftar tentang alat-alat komunikasi auditif yang tepat digunakan, yaitu jika pertama, pesan sederhana dan tidak majemuk. Kedua, pesan yang harus disampaikan pendek. Tiga, kecepatan penyampaian penting. Keempat, pesan tidak perlu digunakan di kemudian hari. Kelima, pesan berkaitan dengan waktu tertentu. Keenam, saluran-saluran komunikasi visual sedang terlalu besar bebannya. 7. Lingkungan tidak tepat untuk menerima pesan visual. 8. Operator harus banyak bergerak. Nomor 9. Ada kemungkinan operator dapat terkena anoksia. Dan yang terakhir, masalahnya ialah mendeteksi suatu tanda dalam situasi yang bising. Sistem komunikasi oral atau auditori dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu sistem tanda nada seperti gong, bel, dan sebagainya. Dan yang kedua, sistem komunikasi berbicara. Nah, sistem tanda nada digunakan jika pesannya sangat sederhana, pendengar bisa menerjemahkan sendiri, pesan memerlukan tindakan segera, tanda-tanda bicara terlalu membebani pendengar, kondisi tidak sesuai untuk menerima tanda bicara, kemudian kerahasiaan penting atau memakai sandi. Lalu, saluran komunikasi lisan terlalu berat dapat dilakukan, dan jika berbicara dapat mengganggu pendengar yang lain. Sebaliknya, sistem komunikasi berbicara digunakan jika kelenturan dalam komunikasi diperlukan, sehingga mampu mengenali sumber dari pesan. Ketiga, pendengar tidak mampu menerima